Kalau kita usaha mau merintis dagang gitu, yang dibayangkan itu keuntungan, wah itu salah besar itu. Bukan itu gitu tujuannya. Yang penting kita ada usaha gitu. Apalagi kita sebagai kepala keluarga gitu, untuk mengayomi keluarga gitu. Kita punya kemauan, punya niat yang baik gitu. Waktu berangkat dagang, dagang. Datang waktu sholat, sholat gitu. Makan. Ya. Itu aja keseharian terus itu. Nggak ada yang berat gitu. Berat itu pikiran itu, kemauan itu. Di atas kemampuan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anan, alamat Mangkubumi, Tasikmalaya. Pekerjaan saya sehari-hari jualan, ya pedagang jus di Jalan Yuda Negara, buah, jus alpukat, sirsak, jambu, jeruk. Alhamdulillah untuk bahan baku banyak ya. Kalau lagi musim itu, ya, bahan pokok kan pakai gula, ya, susu, ya, buah-buahan ya, yang disebutkan tadi ya, yang 5 macam itu. Kalau belanja saya di Cikurubuk, pertama jualan itu tahun 90-an waktu masih bujangan. Dulu mah jualan es kelapa muda, es jeruk, es campur. Ini sekarang jualan jus dari semenjak tahun 2000-an. Itu tahun 90 mulai jualan di situ. Dulunya saya bukan penjual di situ, bukannya saya yang jualan, tapi teman saya yang jualan. Tapi saya cuma membantu dia jualan gitu. Nah, lalu tempatnya dijual sama saya gitu. Ya saya beli gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Waktu dulu itu menjual satu gelasnya 500 rupiah. Sekarang 5.000 masih tetap, alhamdulillah. Walaupun banyak pelanggan yang ya naikin itu harganya, jangan 5.000 terus ya. Masalah jualan itu yang kan penting usahanya gitu. Jadi jangan dilihat dulu itu keuntungan yang dilihat itu. Yang penting kan ada perjuangan, ada usaha, apalagi sebagai kepala keluarga itu untuk mengayomi keluarga anak. Alhamdulillah dari semenjak saya jualannya punya istri lah. Kalau lagi bujangan susah itu ya. Semenjak punya istri, alhamdulillah nggak ada kesulitan. Asalkan kita komitmen waktu jualan, berangkat jualan, waktu pulang, waktu istirahat ya, waktu istirahat sholat ya. Itu aja lah kehidupan, nggak ada yang sulit. Ya itu masalah usaha, ada naik turun gitu ya kan. Di dalam mencari rezeki itu tidak selalu laris terus. Ada kadang sepinya kan, ada kadang ramainya gitu. Tidak bisa itu ya. Beda lagi dengan pekerja itu, kerja di tempat itu kan udah ditarget itu. Kalau pedagang itu terasa benar-benar rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Soalnya banyak yang tidak disangka-sangka gitu. Seperti kan saya sebagai jualan es jus yang dingin itu, kalau disangka orang lain mah waktu cuaca hujan itu kan nggak laku gitu. Tapi Allah memberikan rezeki nggak disangka-sangka itu datangnya gitu. Ada aja gitu. Jadi jangan takut lah gitu. Kalau dulu saya memang kalau mau jualan itu mata itu menengadah ke langit itu. Lihat dulu cuaca itu. Oh, cuacanya mendung gitu. Berkecil hati gitu. Tapi alhamdulillah gitu sekarang. Pokoknya balik mau hujan mau apa berangkat gitu. Bahkan pernah ada teman sama jualan itu es gitu. Waktu hujan ya, saya berangkat, dia itu nanya mau kemana, mau jualan, kamu kok hujan-hujan jualan es itu. Ini cara saya itu rezeki, yakin ya dari Allah rezeki. Jadi masalah jualan jus itu bukan pilihan, bukan cita-cita, tapi itu mah qadarullah itu. Mulai jualan jam 9.30-an lah, setengah 10-an mulai.
mulai beres-beres langsung bikin itu, terus istirahat waktu duhur. Memang saya merasa berdosa itu waktu istirahat itu bikin terus jus itu, terus setengah jaman lah istirahatnya. Kalau dulu ya memang konsumen itu suka protes kalau saya mau berangkat ke masjid, jangan dulu itu saya beli dulu. Tapi sekarang alhamdulillah udah pada tahu gitu bahwa jam segitu saya ke masjid dan udah siap gitu. Jadi sebelum berangkat itu saya bikin dulu sekitar 30 cup atau lebih lah gitu. Bikin dulu, ditaruh aja di tempat itu. Sekarang alhamdulillah si pelanggan itu udah tahu gitu. Jadi kalau ditinggalkan itu yang ngambil sendiri. Setiap waktu sholat, zuhur, asar ya. Kalau asar alhamdulillah ada yang udah habis itu, sebelum asar udah beres gitu. Sekitar 100 cup sehari. Pernah ada yang pesan 300 cup sampai saya keteteran itu. 150 cup juga pernah. Alhamdulillah gitu. Mungkin itu bukan saya berbangga diri gitu. Itu yakin itu rezeki dari Allah itu. Tetapi kalau kita mau jualan gitu, jualan makanan, mau minuman gitu. Jadi jangan dilihat itu keuntungan gitu. Kita itu saling membutuhkan gitu, antara konsumen, pembeli, dan kita pedagang. Sekarang kan pembeli butuh minum gitu, kalau saya jual minuman gitu, minuman jus gitu. Dan saya juga penjual butuh keuntungan gitu. Jadi saling menguntungkan gitu. Jangan ada yang saling dari si anu mah nggak enak jus itu mahal, nggak enak gitu. Tapi yang itu penting yang bermotivasi itu kepada pelanggan itu mungkin yang penting harga relatif, ya rasa tidak terlalu itu. Masalah rasa memang kalau jus itu sebetulnya gitu. Masalah jus itu rasa itu tidak bisa itu. Jus di Simang Anan itu paling enak. Saya tidak bisa bilang gitu. Soalnya gimana buah-buahannya. Kalau buah-buahan lagi bagus, konsumen itu lagi mau yang asam atau mau yang manis, itu kan selera masing-masing gitu. Kalau pas selera dia itu ya pasti enak gitu. Jadi nggak bisa, kalau jualan yang lain, nggak makanan yang lain boleh lah acungan jempol buat pedagang itu gitu. Tapi kalau jualan jus nggak bisa, jualan jus tergantung itu bahan itu, buah-buahan. Dulu saya suka jualan kalau Ramadan itu ya sebelum maghrib itu mulai jam 5 sampai ya beres taraweh itu, suka tarawehan di situ gitu. Tapi sekarang saya udah hampir 4 tahun enggak gitu. Yang dipersiapkan itu bukan uang, ya mental, keyakinan. Saya pernah waktu kemarin waktu COVID itu hampir 3 bulan saya nggak jualan. Ya tersambung bulan Ramadan, sebelumnya kan 2 bulan, langsung bulan Ramadan nggak jualan, 3 bulan lah nggak jualan. Tapi alhamdulillah rezeki itu ada aja gitu. Pernah menjadi penarik beca, lama juga lumayan lah, sekitar 4 tahunan. Semenjak jadi tukang beca itu, di tempat pangkalan beca itu ada yang jualan es kelapa muda, yaitu teman saya. Ya saya bantu-bantu di situ gitu. Cuci gelas gitu kan dulu es kelapa. Jadi melayani. Sebelum menikah itu sambil kerja gitu di bioskop, kerja harian dibayar berapa sehari itu, dikerja di bioskop itu Rp9.000. Pas waktu udah nikah itu udah masih kerja itu, sambil ya beca, narik beca, ya kerja di bioskop, terus ya siangnya jualan. Alhamdulillah ya. Nah udah nikah mau punya anak yang gede, kakaknya ini yang kecil ya. Saya keluar gitu dari bioskop itu, fokus jualan, kehidupan masa lalu jauh dari agama, pelaku maksiat gitu. Nggak ada yang beri peringatan. Lalu saya bermimpi sama ibu saya yang udah meninggal. Ibu saya itu, nama saya itu disiram air keras itu dalam mimpi saya,
sampai 2 kali saya mimpi itu dalam seminggu ya. Ada yang bilang sama teman saya, udah kamu itu berhenti, jangan mabuk-mabukan itu, kata teman saya itu. Kalau yang pertama itu nggak saya gubris, itu nggak saya perhatikan, itu mah bohong gitu. Nah pas kedua kali mimpi gitu lagi gitu, sampai menangis gitu, sampai sakit dada saya gitu, melihat ibu saya gitu, badannya meleleh gitu, rasanya gitu. Nah saya itu berhenti, segala yang itu saya berhentikan, sampai merokok juga saya berhenti. Kalau dulu saya pecandu itu merokok itu, dari kelas 3 SD saya udah merokok. Tidak segampang itu, dari apa, kita ada di jalan yang kotor itu, lalu kita mau hijrah itu sulitnya minta ampun. Kalau dikatakan hidup itu kayaknya susah gitu, untuk makan aja susah gitu, itu mungkin Allah mengujinya gitu. Waktu saya narik beca itu, saya pernah seharian pun tidak menarik satu kali aja. Buat makan pun susah itu. Dapat jam 9 malam itu saya Rp1.000 itu, waktu itu saya masih ingat itu. Mau buat makan gitu. Saya hampir kalau kembali lagi ke itu ya, terjerumus lagi gitu. Tapi ya Allah, saya minta ya gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi dulu mah, kalau mohon maaf ya kalau saya cerita, kalau kita menjalankan ketaatan itu malah sulit gitu usaha itu. Jadi itu ujiannya gitu. Jadi kalau kita menjalankan ketaatan, mengerjakan sholat, sedekah, malah sulit gitu bagi kita itu. Mungkin itu Allah, ujian dari Allah itu. Tapi alhamdulillah gitu ya, sekarang mah gitu ya, udah nggak dipikirkannya itu gitu. Pokoknya mah niat lurus, pokoknya usaha bukan untuk mencari dunia, tetapi lurus tujuan, insya Allah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada saya. Alhamdulillah sekarang saya udah punya anak 2, yang satu yang gede itu udah di fakultas, udah kuliah, yang ini baru kelas 6 SD. Alhamdulillah saya bisa bertahan di dalam kondisi ini. Hanya saya ya sedikit-sedikit tahu gitu. Ada teman saya yang mengajak, jangan takut gitu. Yang penting yang menyampaikan Quran dan Sunnah gitu, insya Allah gitu, kata dia itu. Waktu saya masih di Paseh itu, rumah itu mertua saya di Paseh gitu, dan saya asli dari Salawu, dari kampung gitu, saya mah punya istri dari Paseh, bahkan dekat itu ke Mahadia Ihya Sunnah itu, udah tahu gitu, saya kepingin gitu saya ke sana gitu, tapi mungkin Allah belum memberikan itu gitu. Susah gitu, sulit gitu mau ikut kajian gitu, tapi udah tahu gitu, saya udah kepingin gitu waktu di Pasai itu. Bahkan ya keluarga masih takut itu, keluarga itu. Alhamdulillah sekarang keluarga udah tahu gitu, udah merespon gitu tentang itu gitu. Istri udah ya ikut kajian gitu. Jadi yang saya pikirkan itu bukan gaya hidup gitu di dalam keluarga itu, tapi benar-benar kebutuhan ya. Alhamdulillah kebutuhan tercukupi. Tapi kalau buat gaya hidup nggak cukup. Kalau mungkin masalah cita-cita itu ya beda-beda prinsip. Mohon maaf kalau saya berbeda dengan Anda gitu. Buat anak gitu, sekolah itu bukan tujuan mencari dunia. Walaupun alhamdulillah ya sekarang anak saya di fakultas itu, awas hati-hati, tujuan lurus tujuan, jangan untuk mencari dunia. Kalau mencari dunia, alhamdulillah saya juga, bapak juga cuma tamat SD, rezeki mah alhamdulillah gitu. Jadi sekolah itu jangan salah tujuan gitu. Yang penting ilmu gitu. Untuk kebutuhan hidup saya, alhamdulillah saya terpenuhi setiap hari. Alhamdulillah, utang itu yang paling berat itu, jangan punya utang gitu. Apalagi ngeriba gitu. Itu yang paling utama. Alhamdulillah cukup sekian dari saya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.